Anda tak tahu siapa? Kalau tak tahu, maka tak kenal. Kalau tak kenal, maka tak cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza Siregar dengan NIM 244040.003. Perkenalkan, nama saya Dede Andriani dengan NIM 24404013. Perkenalkan, nama saya Anjani Jayanti Harahap dengan NIM 24404025. Perkenalkan, nama saya Musari Siregar dengan NIM 24404004. Sekian perkenalan dari kami. Happy watching guys. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Ulumul Quran dengan dosen pengampu Ibu Siti Ena Aisyah Simbolon SEME. Halo guys, di sini saya ingin mewawancarai kakak-kakak yang ada di situ tentang apa itu pengertian Ulumul Quran. Ayo kita tanya, let's go. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam Kak. Apakah saya boleh mengambil waktunya sebentar? Boleh Kak. Kalau boleh tahu kakak-kakaknya kuliah di mana? Di UIN Syahada Panasrin Pon Kak. Kalau nama kakak-kakaknya siapa? Perkenalkan, nama saya Dede Andriani. Nama saya Nur Aziza Siregar. Kalau boleh tahu orang kakaknya semester berapa? Masih semester 1 Kak. Masih semester 1 Kak, sama juga. Apakah orang kakak-kakak mempelajari tentang Ulumul Quran? Udah Kak. Apakah aku boleh bertanya tentang apa itu pengertian Ulumul Quran? Boleh Kak. Menurut saya, Ulumul Quran adalah ilmu-ilmu yang pelajari Al-Quran secara mendalam. Ulumul Quran berasal dari bahasa Arab, yaitu ulum yang berarti ilmu-ilmu kumpulan pengetahuan, dan Al-Quran adalah bacaan yang sempurna. Kalau menurut kakaknya apa? Menurut yang saya tahu dan yang saya pelajari adalah Ulumul Quran adalah ilmu yang membahas Al-Quran secara mendalam, yaitu tentang tata bahasa, asal-usul, dan konteks sejarahnya. Terima kasih Kak telah meluangkan waktunya kepada saya. Sama Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pengertian Ulumul Quran. Perkataan Ulumul Quran berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata, yaitu ulum dan Al-Quran. Kata ulum adalah bentuk jamak dari kata ilm yang berarti ilmu-ilmu. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menjadi pedoman hidup bagi manusia. Secara bahasa, ungkapan ini berarti ilmu-ilmu Al-Quran. Karena itu di Indonesia, ilmu ini kadang-kadang disebut Ulumul Quran dan kadang-kadang disebut ilmu-ilmu Quran. Disandarkan kepada kala Al-Quran, di dalam silabus IAIN memberikan pengertian bahwa ilmu ini merupakan kumpulan sejumlah ilmu yang berhubungan dengan Al-Quran, baik dari segi pemahaman terhadap petunjuk yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, ilmu tafsir, ilmu qiraat, ilmu rasmul Quran, dan ilmu-ilmu yang ada kaitannya dengan Al-Quran menjadi bagian dari ulumul Quran. Ilmu ijazil Quran, ilmu asbabun nuzul. Secara para ulama telah merumuskan berbagai definisi ulumul Quran, yang artinya Al-Arsakani merumuskan definisi ulumul Quran yang artinya beberapa pembahasan yang berhubungan dengan Al-Quran. Menurut terminologi Ulumul Quran antara lain, yang pertama menurut As-Suyuti dalam kitab Itmamu Al-Dirayah mengatakan bahwa Ulumul Quran adalah ilmu yang membahas tentang keadaan Al-Quran dari segi turunnya, sanadnya, adab makna-maknanya, baik yang berhubungan dengan lafaz-lafaznya maupun hukum-hukumnya. Yang kedua, Al-Zarqani dalam kitab Manahilul Itfan fi Ulumil Quran mengatakan bahwa Ulumul Quran adalah beberapa pembahasan yang berhubungan dengan Al-Quran dari turunnya,
urutannya, pengumpulannya, penulisannya, bacaannya, penafsirannya, kemukjizatannya, nasik mansuknya, penolakan hal-hal yang bisa menimbulkan keraguan terhadapnya. Inilah ulumul Quran menurut terminologi. Pendapat-pendapat mengenai pengertian ilmu secara jelas. Menurut para ahli filsafat, kata ilmu sebagai gambaran sesuatu yang terdapat dalam akal. Menurut Abu Musa al-Asy'ari, ilmu ialah sifat yang mewajibkan pemiliknya mampu membedakan dengan panca inderanya. Menurut Imam Al-Ghazali, secara umum arti ilmu dalam istilah syara adalah makrifat Allah terhadap tanda-tanda kekuasaan, perbuatan hamba-hamba dan makhluknya. Menurut Muhammad Abdul Azim, ilmu menurut istilah adalah maklumat yang dirumuskan dalam satu kesatuan judul atau tujuan. Pendapat-pendapat mengenai pengertian Quran secara jelas. Menurut Manna Al-Qatkan, Al-Quran adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan orang yang membaca akan memperoleh pahala. Menurut Al-Jurjani, Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah yang ditulis dalam mushaf dan diriwayatkan secara mutawatir atau berangsur-angsur. Menurut kalangan pakar usul fikih dan bahasa Arab, Al-Quran adalah kalam yang diturunkan kepada nabinya. Lapas-lapasnya mengandung mukjizat, membacanya bernilai ibadah, diturunkan secara mutawatir dan ditulis dari surah Al-Fatihah sampai akhir surat yaitu An-Nas. Adapun ruang lingkup pembahasan ulumul Quran. Ulumul Quran adalah suatu ilmu yang punya ruang lingkup pembahasan yang sangat luas. Ulumul Quran meliputi semua ilmu-ilmu yang ada kaitannya dengan Al-Quran, baik berupa ilmu agama seperti ilmu tafsir maupun ilmu-ilmu bahasa Arab seperti ilmu balaghah dan ilmu i'rab. Demikian luasnya ruang lingkup kajian ulumul Quran sehingga sebagian ulama menjadikan seperti luasnya yang tak terhingga. Al-Sayuti memperluas sehingga memasukkan astronomis, ilmu ukur, kedokteran dan sebagainya ke dalam pembahasan ulumul Quran. Kemudian dia mengutip Abu Bakar Ibnu Arabi yang mengatakan bahwa ulumul Quran terdiri dari 7.450 ilmu. Namun demikian As-Siddiq memandang segala macam pembahasan ulumul Quran kembali kepada beberapa pokok berupa persoalan. Mempelajari ulumul Quran memiliki banyak manfaat yang mendalam, baik secara keilmuan, spiritual maupun sosial. Berikut adalah beberapa manfaatnya. 1. Memahami makna Al-Quran secara mendalam. Ulumul Quran mencakup ilmu seperti tafsir, asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat dan Makkiyah Madaniyah ini membantu memahami konteks dan maksud ayat dengan lebih tepat. 2. Memperkuat iman dan keyakinan dengan mengetahui keagungan kandungan Al-Quran seperti kemukjizatannya, konsistensi isinya dan kesesuaian dengan ilmu, pengetahuan, iman dan keyakinan kepada Allah semakin kuat. 3. Menjadi landasan dalam memahami syariat Al-Quran adalah sumber utama hukum Islam. Mempelajari ulumul Quran mempermudah memahami hukum-hukum agama dengan benar, terutama ketika ada perbedaan penafsiran. 4. Menjaga kemurnian Al-Quran dengan mempelajari ilmu seperti ilmu qiraat dan ilmu nasik mansyuk. Kita bisa menghindari kesalahan dalam pembacaan dan pemahaman serta mengenali ayat-ayat yang relevan sesuai konteksnya. 5. Menguatkan kecakapan dalam berdakwah, pemahaman mendalam tentang Al-Quran, membantu para dai menyampaikan pesan Islam dengan argumentasi yang kuat dan tepat, sesuai dengan kondisi dan kebutuhan umat. 6. Meningkatkan kualitas ibadah, pengetahuan tentang tajwid dan qiraah, memudahkan membaca Al-Quran dengan baik dan benar, yang merupakan salah satu bentuk ibadah yang dicintai Allah. 7. Menyelesaikan masalah sosial dan kehidupan. Menyelesaikan masalah sosial dan kehidupan Al-Quran memberi solusi atas berbagai persoalan hidup.
dengan memahami asbaun nuzul dan hikmah-hikmah ayat-ayat tertentu. Kita dapat menerapkan secara kontekstual dalam kehidupan sehari-hari. Secara keseluruhan mempelajari ulumul Quran adalah upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah, meningkatkan kualitas diri dan berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat dengan wawasan yang luas dan mendalam tentang ajaran Islam. Sekian. Tujuan mempelajari ulumul Quran ialah untuk mencapai hal sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui secara ihlal kitab Al-Quran sejak dari turunnya wahyu yang pertama kepada Nabi Muhammad SAW sampai keadaan kitab itu hingga sekarang. Sebab dengan ulumul Quran itu akan bisa diketahui bagaimana wahyu Al-Quran turun dan diterima oleh Nabi Muhammad SAW, dan bagaimana beliau menerima dan membacanya, serta bagaimana beliau mengajarkannya kepada para sahabat, serta menerangkan tafsiran ayat-ayatnya kepada mereka. Dan dengan ilmu itu dapat diketahui pula perhatian umat Islam terhadap kitab sucinya pada tiap-tiap abad serta usaha-usaha mereka dalam memelihara, menghafalkan, menafsirkan, dan mengistimbatkan hukum-hukum ajaran Al-Quran dan sebagainya untuk dijadikan alat bantu dan dalam membaca lafal ayat-ayatnya, memahami isi kandungannya, menghayati dan mengamalkan aturan-aturan atau hukum ajarannya, serta untuk menyelami rahasia dan hikmah disyariatkan yang sesuatu peraturan hukum dalam kitab itu. Sebab hanya dengan mengetahui dan menguasai pembahasan ulumul Quran inilah orang baru akan bisa membaca lafal ayat-ayatnya dengan baik sesuai dengan aturan, dan dengan ulumul Quran itu pula orang akan bisa mengerti isi kandungan Al-Quran, baik yang berupa segi-segi kemukjizatannya atau segi hukum-hukum petunjuk ajarannya, sesuai dengan keterangan-keterangan dari ilmu ijail Quran, ilmu tafsir Quran, dan ilmu usul fikih yang juga berupa bidang-bidang pembahasan dari ulumul Quran itu, untuk dijadikan senjata pemungkas guna untuk melawan orang-orang non-muslim yang mengingkari kewahyuan Al-Quran dan membantah tuduhan orang-orang orientalis yang menyatakan tentang sumber Al-Quran itu dari Muhammad SAW atau dari orang-orang tertentu yang tiap-tiap abad ada raja yang melemparkan tuduhan-tuduhan keji terhadap kesucian kitab Al-Quran. Kalau umat Islam berkewajiban membela agamanya, jelaskan kewajiban pertama yang harus dibelanya ialah membela eksistensi dan fungsi kitab suci ini dengan mempertahankan kesucian, kemuliaan, dan keagungan. Syekh As-Sabuni dalam kitabnya At-Tibyan fi Ulum Al-Quran menerangkan tujuan mempelajari ulumul Quran adalah agar dapat memahami maksud kalam Allah Subhanahu wa taala sesuai keterangan dan penjelasan dari Nabi Muhammad SAW dan dari tafsiran-tafsiran para sahabat serta tabi'in terhadap ayat-ayat suci Al-Quran, dan di dalam menerangkan syarat-syarat bagi para mufassir dan sebagainya. Kesimpulan ulumul Quran. Ulumul Quran adalah cabang ilmu yang membahas segala aspek yang berkaitan dengan Al-Quran, seperti asal-usul wahyu, tata cara penurunan, sebab-sebab turunnya ayat atau asbabun nuzul, dan cara membaca yang benar atau qiraat dan tajwid. Tujuan utamanya adalah membantu, memahami, menafsirkan, dan menerapkan Al-Quran dengan tepat sesuai konteks dan petunjuk Allah. Ilmu ini sangat penting karena memperdalam pemahaman Al-Quran, sehingga kandungan ayat tidak disalahartikan. Pergi ke kota naik delman. Cakep. Jangan lupa membeli alpukat. Cakep. Demikianlah hasil presentasi kita. Semoga bisa bermanfaat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.